Tersebutlah seorang pangeran pemberani bernama Malcolm. Dia sangat menyukai kebebasan. Dia sering keluar pada siang hari dan pada malam hari dia mengunjungi taman, duduk di samping pohon ek, bermain seruling, dan berbicara dengan pepohonan. Ayah memanggilku. Malcolm, ini Putri Lexi dari negeri tetangga. Tunanganmu, Lexi sedang berkunjung ke kerajaan kita dan akan tinggal di istana selama beberapa hari. Lexi, apa pendapatmu tentang putraku, Pangeran Malcolm? Yang mulia, ketika saya pertama kali melihatnya, saya sangat menyukainya. Saya setuju dengan pernikahan ini. Hahaha, bagus sekali. Jadi itu Putri Lexi yang terkenal liar dan sombong? Tunggu ayah belum meminta pendapatku. Aku tidak setuju. Apa? Beraninya kau menentang keputusanku? Beri aku alasan. Aku ingin menemukan cinta sejati dan memutuskan kebahagiaanku sendiri. Malcolm, sebagai pangeran, kau harus memikirkan negaramu terlebih dahulu. Pernikahan ini akan membantu kita bersekutu dengan mereka. Ayah, kalau begitu aku tidak akan bahagia. Aku sudah memutuskan. Baiklah, sampai ulang tahunku berikutnya, jika kau tidak dapat menemukan cinta sejatimu, kau harus menikah dengan Putri Lexi. Di seluruh istana yang besar ini, mengapa tidak ada yang mengerti aku? Kau? Siapa kau? Dari mana asalmu? Namaku Lana, aku tinggal di pohon ek ini. Aku sudah lama berada di sini, mendengarkanmu memainkan seruling dan mengeluarkan semua isi hatimu. Hari ini, kau memainkan seruling dengan sedih, jadi aku menemuimu. Malcolm, apa yang sangat mengganggumu? Aku bisa membantumu berbagi kesedihan. Ayahku memaksaku untuk menikah dengan Putri Lexi, padahal aku tidak punya perasaan untuknya. Aku merasa jauh lebih baik. Kau adalah satu-satunya yang dapat mendengarkan dan memahamiku. Bisakah kau terus menemaniku mulai sekarang? Maaf, aku hanya bisa keluar menemuimu di malam hari. Setelah itu, aku harus kembali ke dalam pohon ek. Ini adalah takdirku. Kalau begitu besok malam, tidak. Aku akan datang menemui setiap malam. Jadi setiap malam Pangeran Malcolm pergi ke taman karena itu. Seorang gadis di pohon ek. Aku tidak akan membiarkan lagi kalian berdua dekat seperti itu. Bukankah Malcolm yang biasa bermain seruling? Mengapa kau di sini? Kau, siapa kau? Aku Lexi, tunangan Malcolm, prajurit. Tangkap dia. Dia penyihir yang mencoba merayu pangeran. Jangan sampai lepas. Tidak, itu tidak benar. Aku bukan penyihir. Aku adalah teman Pangeran Malcolm. Apakah kau masih menyangkalnya? Hanya penyihir yang bisa bersembunyi di dalam pohon ek. Bawa dia pergi untuk dihukum sebelum pangeran kembali. Kalian semua tidak berguna. Cepat, tebang pohon sialan ini sehingga dia tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Pangeran, Putri Lexi tadi malam mengirim seseorang untuk menebang pohon ek. Lexi, siapa yang mengizinkanmu melakukan itu? Tidakkah kau tahu itu pohon ek kesayanganku? Hanya sebatang pohon yang tidak berguna. Saat kita menikah nanti dan aku menjadi ratu, tempat ini juga akan menjadi rumahku. Lana, bisakah kau mendengar serulingku? Aku di sini. Keluarlah dan temui aku. Malcolm, pohon ek ini telah ditebang. Aku tidak bisa muncul kembali. Hanya jika pohon ini tumbuh lagi, aku bisa datang menemuimu. Dan pada saat itu, aku harus menikahi Lexi. Aku hanya mencintaimu. Ada cara lain, tapi itu sangat sulit. Kau harus pergi ke hutan, menemukan pohon ek tua, sumber dari pohon ek ini. Ada seorang penyihir yang tinggal di dalam pohon itu. Dialah yang mengurungku di sini. Hanya dia yang tahu bagaimana membebaskanku. Aku pasti akan menemukannya dan memohon padanya untuk membebaskanmu. Ini dia.
Akhirnya aku menemukannya. Ini adalah pohon ek tua yang dibicarakan Lana. Bagaimana cara menemukan penyihir itu sekarang? Hei, penyihir, aku ingin menemuimu. Berisik sekali. Kau siapa? Mengapa kau datang ke sini? Aku Malcolm. Aku mohon, tolong lepaskan Lana. Lana, memang benar aku mengurung gadis itu. Kau ingin dia bebas? Bisa saja, tapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Kalau begitu katakan saja, aku akan melakukannya. Dengar apa yang aku katakan. Aku kekurangan bahan penting untuk membuat penawar buat Lana, yaitu batu lava yang berada di gua gunung di depan sana. Batu itu dijaga oleh monster batu lava. Yang harus kau lakukan adalah kau harus mengumpulkan tetesan embun dari pohon ek ini, merendam batu lava di dalamnya, dan menyerahkannya padaku. Jika dia bisa mengembalikan batu itu padaku, itu sangat bagus. Tapi jika tidak, dia akan dilenyapkan oleh monster itu. Dan itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak ingin mengganggumu, tetapi aku membutuhkan batu lava. Tolong berikan padaku. Aku akan segera pergi dari sini. Lapisan batu luarnya terlalu padat. Aku tidak bisa melumpuhkannya. Aku harus menemukan cara lain. Aku akan membuatmu tertidur dengan seruling ini. Ternyata batu lava tersembunyi di monster batu ini. Bagus, tinggal satu langkah lagi. Aku akan membebaskan Lana. Obat beracun macam apa ini? Apakah kau menipuku? Itu benar. Itulah racun yang kuminta untuk kau buatkan untukku. Apa menurutmu aku akan membantumu membuat penawar untuk Lana? Dalam mimpimu saja. Sekarang, berikan ramuan itu padaku. Jika tidak, aku akan mengurungmu di pohon ek. Dan kau akan bernasib sama dengan Lana. Penyihir jahat. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, kau tidak akan bisa mendapatkan ramuan beracun ini. Pohon ekku, tempat tinggalku, kekuatanku. Tidak. Penyihir telah kusingkirkan, tapi aku tidak tahu cara menyelamatkan Lana lagi. Lana, apakah kau berhasil melarikan diri dari pohon ek? Karena pohon ek besar dan penyihir telah dimusnahkan, kutukan padaku telah kehilangan kekuatannya, dan aku bisa bebas. Aku pun seorang putri. Dari usia muda, aku sudah terkena kutukan jahat penyihir dan dipenjarakan di cabang pohon ek ini. Secara tidak sengaja, pohon ini ditanam di istanamu, dan saat pohon ini besar, aku bisa bertemu denganmu. Malcolm, kau telah membebaskanku. Lana, aku mencintaimu. Mulai sekarang, tolong tetaplah berada di sisiku. Tentu saja. Malcolm membawa Lana ke istana untuk menemui ayahnya. Mereka menceritakan semua perbuatan jahat Lexi. Raja sangat marah dan memerintahkan agar Lexi diusir dari kerajaan. Pernikahan Malcolm dan Lana, sang putri pohon ek, berlangsung sangat meriah. Mereka hidup bersama dengan bahagia dan memerintah kerajaan dengan damai selamanya. Dahulu kala di sebuah desa kecil nan damai, hiduplah dua tetangga bernama Harry dan Cole. Mereka berdua adalah pemburu. Harry adalah pria yang baik dan pekerja keras. Dia tinggal bersama istrinya yang lembut dan cantik bernama Josephine. Harry mencintai istrinya dengan sepenuh hati.
Setiap hari, Harry pergi ke hutan untuk menebang kayu dan berburu binatang. Dia memiliki kesabaran yang luar biasa. Harry bisa diam sepanjang hari untuk mengintai mangsanya dan membuat mereka lengah. Sementara itu, Cole tetangganya adalah orang yang rakus dan pelit. Demikian pula istrinya, Gianna. Setiap kali mereka pergi berburu bersama, Cole diam-diam mengambil hasil buruan Harry untuk diakui bahwa itu adalah miliknya. Harry pun mengetahuinya, namun demi menjaga harga diri Cole, dia mengabaikannya begitu saja. Bisakah kalian meminjamkanku tepung untuk membuat kue? Aku akan mengembalikannya segera setelah Harry kembali. Kami sudah lama kehabisan tepung. Kami tidak punya apa-apa untuk dipinjamkan. Josephine dengan sedih kembali ke rumah. Dia berpikir betapa pelitnya Cole dan Gianna. Hingga suatu hari, seperti hari-hari lainnya, Harry hendak pergi ke hutan. Ini sekantong kue yang sudah aku siapkan. Bawa saja untuk bekalmu di jalan. Terima kasih sayang, kau pengertian sekali. Kue-kue ini terlihat sangat lezat. Harry bekerja sangat keras sepanjang pagi. Dia pun mulai merasa lelah. Sungguh hari yang melelahkan. Sepertinya batang pohon ini nyaman untuk beristirahat. Harry pun tertidur seperti batang kayu di bawah pohon itu. Kuenya pun terjatuh. Kue-kue lezat itu bercecer di sekelilingnya. Aroma kue yang lezat menarik perhatian sekelompok monyet lapar. Tapi Harry sama sekali tidak menyadarinya. Lihat teman-teman, kue panggang ini sangat enak. Kue-kue ini memiliki rasa yang luar biasa, tepat pada saat kita sangat lapar. Kue ini berceceran di dekat pria itu. Kue-kue ini pasti miliknya. Bagaimana jika dia mengusir kita? Namun pada akhirnya pasukan monyet itu tidak bisa menahan daya tarik kue panggang yang lezat. Monyet yang paling berani merayap mendekat dan mengambil kue untuk dimakan, sementara Harry tetap tertidur lelap. Monyet-monyet itu merasa aman. Mereka bergiliran mendekati Harry dan mengambil kuenya untuk dimakan. Melihat Harry tidak bergerak, penjagaan mereka melemah. Mereka berkumpul di sekitar Harry. Dengan gembira berbicara satu sama lain dan memakan kue-kue itu. Suara-suara ini membuat Harry terjaga. Apa yang terjadi? Ya Tuhan, pasukan monyet. Mereka mengambil semua kueku. Namun ketika melihat monyet-monyet itu dengan gembira memakan kuenya, dia mencoba untuk tetap diam. Kasihan mereka pasti sangat lapar. Biarlah aku kelaparan seharian karena memberikan sekantong kue ini pada mereka bukanlah masalah besar. Setelah pasukan monyet itu memakan semua kue, mereka tiba-tiba memandang Harry dengan heran. Hei, kita makan semua kuenya dan kita bahkan berbicara dan tertawa sangat keras. Mengapa dia diam saja? Ya, kenapa dia seperti ini? Aku tahu, dia bukan manusia. Dia adalah patung dewa monyet kita. Dia tahu bahwa kita sangat kelaparan sehingga dia memberi kita kue yang lezat. Terima kasih dewa. Dewa monyet kami yang agung. Pasukan monyet itu membungkuk kepada Harry seolah dia adalah dewa sungguhan. Harry menganggapnya sungguh menarik, namun dia masih tetap diam. Pasukan monyet ini menganggapku sebagai dewa mereka. Ini menarik. Mengapa dewa agung kita berada di sini? Mungkin dia bisa memperkirakan semua hal dan menunggu di sini untuk membantu kita. Sungguh tidak sopan meninggalkannya di sini, di tengah hutan. Betul sekali. Mari kita bersama-sama membawanya ke Gunung Suci. Pasukan monyet itu setuju dengan pemimpin mereka. Kemudian mereka berkumpul dan mengangkat Harry, kemudian membawanya kembali ke gunung mereka. Kita mungkin miskin, tapi dewa baru saja memberkati kita. Ayo bawa dia ke Gunung Suci. Harry tidak bisa menahan senyum, tapi dia mencoba untuk tetap diam dan berbaring di atas kepala monyet-monyet itu. Dia ingin melihat kemana mereka akan membawanya. Tapi ke gunung mana kita harus membawanya? Dia sangat murah hati. Dia memberi kita sekantong besar kue. Kita akan membawanya ke Gunung Emas. Gunung Emas? Di manakah itu? Setelah jauh berjalan, Harry dan pasukan monyet itu akhirnya tiba di sebuah gunung. Ada hamparan emas berkilauan di sekitarnya, membuat Harry sangat takjub. Pasukan monyet menempatkan Harry di posisi paling khusyuk di puncak gunung. Mereka semua tunduk pada dewa mereka.
Monyet-monyet yang memegang emas batangan bergiliran memberi penghormatan kepada Harry. Mereka meletakkan emas batangan di bawah kakinya. Ini adalah ritual kera yang paling suci. Setelah menyelesaikan ritual, mereka semua pergi. Sembari menunggu mereka pergi, Harry melihat batangan emas di sekelilingnya dengan gembira. Aku belum pernah melihat begitu banyak emas sebelumnya dalam hidupku. Sepertinya emas dari seluruh dunia ada di sini. Harry dengan gembira memasukkan emas-emas batangan itu ke dalam tasnya. Lalu dia pun menemukan cara untuk melarikan diri dari gunung emas dan kembali ke rumah. Harry kemudian menceritakan semuanya pada Josephine. Istrinya tidak percaya pada penglihatannya ketika melihat emas-emas batangan itu. Ini keajaiban. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Harry, kita juga perlu membeli beberapa perabotan baru untuk rumah kita. Kita juga harus mengadakan pesta untuk merayakannya. Kita akan mengundang Cole dan Gianna. Ketika Cole dan Gianna datang, mereka tercengang melihat tetangga mereka menjadi begitu kaya. Oh wow, di mana kau menemukan pakaian dan perhiasan yang indah ini? Dan juga pesta mewah ini. Harry dan istrinya dengan senang hati menceritakan semuanya kepada Cole dan Gianna. Cole dan Gianna terkejut. Mereka benar-benar iri dengan kekayaan tetangga mereka. Setelah kembali ke rumah, mereka berdiskusi untuk meniru apa yang telah dilakukan Harry. Kau harus menyiapkan sekantong besar kue. Besok aku akan pergi ke hutan untuk mengambil emas dari pasukan monyet itu. Bawalah tas-tas ini. Kau harus mengambil emas sebanyak yang kau bisa, dan kita akan lebih kaya dari mereka. Gianna segera pergi ke dapur untuk membuat kue. Namun alih-alih membuat sekantong penuh kue, istri pelit itu mulai berpikir ulang. Membuat sekantong besar kue untuk pasukan monyet itu benar-benar boros. Cukup sekantong kecil saja. Keesokan paginya, Gianna memberikan Cole sekantung kecil kue dan menyuruh suaminya segera berangkat. Seperti yang dikatakan Harry, Cole menemukan pohon tempat Harry tidur sehari sebelumnya. Tak berapa lama, dia merasa sangat lapar dan lelah. Lapar sekali. Kenapa aku harus memberikan semua kue ini kepada monyet-monyet itu? Omong kosong. Makan saja kue-kue ini sampai aku kenyang dan mereka bisa mendapatkan sisanya. Cole mengeluarkan kue dan memakainya sampai dia kenyang. Pada akhirnya, hanya tersisa 3 kue. Kemudian Cole berhenti makan dan menyisakan 3 kue itu untuk monyet. Cole berpura-pura tidur nyenyak di atas tas hingga membuat kue-kue itu berjatuhan. Aroma kue akhirnya menarik hati pasukan monyet. Lihat, ada kue lezat lagi. Tapi hanya ada 3 kue. Dan ada dewa lagi. Pasukan monyet itu mulai berbagi kue satu sama lain. Tapi kue itu terlalu sedikit sehingga mereka masih kelaparan. Makanlah monyet bodoh, lalu bawa aku ke harta karun itu. Bagaimanapun, ini juga merupakan ketetapan dewa. Mari kita bersama-sama membawanya ke gunung suci kita. Betul sekali, bawa aku ke gunung suci itu. Mendengar perintah pemimpin mereka, para monyet itu berkumpul untuk mengangkat Cole dan membawanya kembali ke gunung suci. Kita mungkin miskin, tapi dewa baru saja memberkati kita. Ayo bawa dia ke gunung suci. Tapi ke gunung mana kita harus membawanya? Kita sudah menempatkan satu dewa di gunung emas kemarin. Terlebih lagi, dewa ini tidak semurah dewa kemarin. Dia hanya memberi kita 3 kue. Baiklah, kita akan menempatkannya di gunung perak. Begitu Cole mendengar bahwa pasukan monyet ingin menempatkannya di gunung perak, dia benar-benar gusar. Dia tidak bisa pura-pura diam lagi. Apa? Gunung perak? Tidak mungkin. Tempatkan aku di gunung emas. Gunung emas. Melihat sang dewa mulai bergerak dan berteriak keras, pasukan monyet itu sangat ketakutan, sehingga mereka melarikan diri ke arah yang berbeda. Cole terlempar ke sungai. Apakah ada orang? Tolong aku! Sementara itu, di rumah Gianna menunggu Cole pulang begitu lama. Dia pun meminta bantuan Harry dan Josephine. Bersama-sama mereka pergi ke hutan untuk mencari Cole. Beruntung mereka bisa menyelamatkan Cole ketika dia hampir tenggelam. Tolong! Tolong aku! Cole, jangan khawatir. Aku akan menyelamatkanmu. Setelah berhasil diselamatkan oleh Harry, Cole dan istrinya merasa sangat malu dan menyesal. Terima kasih Harry, Josephine. Aku terlalu serakah, tetapi kalian berdua masih mau menolongku. Kami minta maaf, kami tidak akan mengulanginya lagi. Sudah lupakan, kita adalah tetangga dan teman dekat bukan? Sejak itu, Cole dan Gianna akhirnya bisa menghilangkan keserakahan dan sifat pelit mereka. Mereka bekerja keras dan mulai bersikap ramah dengan semua orang.
Sementara itu, Harry dan Josephine, mereka mampu membangun rumah yang megah. Mereka menjadi lebih kaya dan hidup bahagia selamanya.